Halo semuanya, selamat datang di podcast kita. Hari ini saya Sisil bersama Adis dari Teknik Perminyakan Universitas Jember akan membahas tentang PTK 37 SKK Migas versi yang ketiga dan bagaimana pedoman ini membentuk alur penyusunan POD secara utuh. Kita ingin menjelaskan secara mengalir mengenai isi PTK 37. Benar, banyak orang melihat POD sebagai kumpulan bab yang berdiri sendiri. Padahal struktur PTK 37 justru memaksa kita untuk memastikan bahwa semuanya konsisten secara berurutan. Semuanya dimulai dari penetapan cadangan, karena PTK 37 menegaskan bahwa penetapan cadangan harus mencerminkan kondisi lapangan secara realistis dan tervalidasi. Kalimat itu menjadi fondasi seluruh dokumen. Kalau cadangan tidak realistis atau model reservoir tidak tervalidasi dengan baik, maka keseluruhan rencana pengembangan akan kehilangan dasar teknisnya. Tepat, dan ketika cadangan menjadi dasar, otomatis desain fasilitas juga bergantung pada kualitas penetapan cadangan tersebut. PTK 37 menyebutkan bahwa rancangan fasilitas harus mempertimbangkan resiko operasi dan ketidakpastian kinerja dari reservoir. Sehingga kapasitas fasilitas tidak boleh hanya disesuaikan dengan skenario produksi optimis. Fasilitas harus siap menghadapi kenyataan bahwa tekanan bisa turun lebih cepat, water cut bisa meningkat, atau bahkan ada resiko sand production. Jadi pengaturan fasilitas di PTK 37 tidak bisa dipisahkan dari ketidakpastian subsurface. Dari sinilah sensitivitas teknis menjadi bagian penting, karena setelah fasilitas dirancang berdasarkan cadangan dan profil produksi, perlu diuji apakah fasilitas tetap layak ketika parameter reservoir berubah. PTK 37 memang mensyaratkan adanya sensitivitas terhadap parameter kritis seperti variasi tekanan, reservoir, perubahan productivity index, water breakthrough, dan parameter kunci lainnya. Sensitivitas inilah yang memastikan bahwa desain fasilitas tidak rapuh dan tetap dapat dijalankan di berbagai kondisi. Dan sensitivitas teknis itu bukan sekedar pelengkap, justru ia menjadi landasan untuk membandingkan alternatif skenario pengembangan. PTK 37 menyatakan bahwa penyusunan POD wajib menyajikan alternatif pengembangan dan memberikan justifikasi pemilihan skenario terbaik. Jadi alternatif yang disajikan bukan sekedar formalitas, tetapi hasil dari evaluasi yang berangkat dari realita, teknis, dan hasil sensitivitas. Dengan kata lain, pemilihan skenario harus berbasis analisis, bukan preferensi. Setelah alternatif dianalisis, model reservoir harus digunakan kembali untuk memastikan konsistensi teknis. PTK 37 menegaskan bahwa model reservoir harus tervalidasi melalui proses history matching yang kredibel. Validasi ini memastikan bahwa skenario yang dipilih punya dasar yang kuat. Tanpa model reservoir yang tervalidasi, skenario hanyalah perkiraan tanpa pijakan yang jelas. Dan ketika skenario sudah solid secara teknis, barulah keekonomian dihitung. Namun PTK 37 mengingatkan bahwa asumsi ekonomi harus menggunakan parameter fisikal dan harga energi yang telah disetujui. Lebih dari itu, keekonomian harus konsisten dengan output teknis. Kalaupun profil produksi yang digunakan berbeda dari hasil model reservoir atau jika biaya fasilitas tidak sesuai dengan desain yang sebenarnya, maka hasil NPV, IRR, dan POT akan menyesatkan. Karena itu, bagian terakhir yang menyatukan semuanya adalah analisis resiko. PTK 37 menyebut bahwa analisis resiko harus mencakup seluruh tahap pengembangan. Ini berarti resiko tidak boleh dipisahkan. Resiko reservoir mempengaruhi resiko fasilitas mempengaruhi resiko biaya mempengaruhi keekonomian, dan keekonomian mempengaruhi tingkat penerimaan pasar gas. Semua aspek saling terkait dan analisis resiko harus memetakan keterkaitan itu dengan jelas. Kalau rangkaian ini dilihat sebagai satu kesatuan, jelas bahwa PTK 37 bukan sekedar pedoman administratif. Ia membentuk alur berpikir mulai dari subsurface ke fasilitas, sensitivitas, alternatif skenario, model reservoir, keekonomian, lalu resiko sebagai rangkuman akhir. Itu sebabnya penyusunan POD bukan hanya mengisi bab, tetapi memastikan bahwa hubungan antara bab itu selalu logis dan konsisten. Dengan pemahaman seperti ini, kita bisa melihat bahwa PTK 37 memang dirancang untuk menjaga integritas pengembangan lapangan. Struktur pedomannya memang mengarahkan engineer agar membuat perencanaan yang kuat dari hulu ke hilir. Semoga penjelasan kita tadi dapat membantu kalian memahami bagaimana membaca dan menerapkan PTK 37 secara menyeluruh. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa.